Halo teman-teman semua, kembali lagi gua Rocky di Suara Juventus ini. Kali ini nggak banyak-banyak narasumber yang kita hadirkan. Seperti biasa, muka yang sudah tidak asing lagi, yang sudah mengisi di Suara Juventus ini, yaitu siapa itu yang dengan baju Jackie! kuning? Nama gue Jackie Del Piero Locatelli. Banyak banget, berarti ngidamnya dulu ibu lo keren juga ya berarti. Iya. Oke, lanjut. Uh, uh, Pertama-tama gue juga pengen ngucapin juga terima kasih bagi para audiens yang kali-kali mampir ke channel kami untuk melihat bagaimana kita ini untuk berdiskusi, khususnya para Juventus ini yang ingin mengekspresikan pendapatnya, unek-uneknya tentang Juventus. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan membahas beberapa isu yang telah terjadi pada minggu ini. Kebetulan kalau kita bisa lihat hari minggu-minggu ini cukup menggembirakan nih bagi para Juventus ini. Di mana ada yang resmi ya, ada yang deal ya. Ada yang resmi, seperti yang kita ketahui bahwa Filip Kostic resmi memakai seragam Juventus. Ya, hal itu bisa kita lihat di mana para jurnalis kawakan yang ada di sana sudah memposting di halaman sosmednya seperti Fabrizio Romano dan Romeo Agresti sudah memberitakan. Jadi istilahnya dikit lagi official akan diperkenalkan oleh tim manajemen. Oke, bagaimana nih perasaan Bung Jack ini terhadap dealnya Kostic nih? Oke, dealnya Kostic ini sesuatu yang menggembirakan buat gue. Gue senang. Karena gue di video sebelumnya selalu bilang bahwa Kostic adalah salah satu pemain yang gue tunggu selain Bremer. Kenapa? Karena Kostic ini jelas ya salah satu solusi. Itu Romano udah bilang here we go. Romeo Agresti udah bilang done deal. Gue nggak tahu kira-kira Juventus ini nomornya berapa nih yang cocok buat Romeo Agresti. Sorry, buat Filip Kostic ya. Gue berapa ya? Berapa kira-kira Rok nomornya yang cocok? Gantiin yang sebelah kiri kali biasanya sih. Ya siapa? Nomor berapa kira-kira? Enak nomor berapa ya? Ya nomor 11 kali. 11 kuadrado. Iya. 11 kuadrado kan? Iya, ya bisa aja kan, kita kan belum lagi, belum official. Iya benar. Nomornya Camoranesi menurut gue sih cocok juga sih 16 ya. Cocok ya? Cocok, Camoranesi kan pemain sayap. Nomor Camoranesi deh gue deh. Mudah-mudahan dia pakai nomor Camoranesi. Oke, lanjut kita selanjutnya. Kita bisa lihat di sini statistik Kostic di musim lalu cukup impresif ya, apalagi dirinya juga membawa Eintracht Frankfurt menjadi juara UEL dan sempat terpilih juga menjadi Player of the Year dari UEFA sebagai pemain terbaik tahun itu. Menurut Bung Jeki bagaimana nih? Dilihat dari statistik yang sudah kita himpun, bagaimana? Ya, nama Kostic meledak banget pas dia menjuarai Eintracht Frankfurt ya. Mungkin bagi penikmat Bundesliga tahu mereka, tapi bukan penikmat Bundesliga ya kayak kita di Serie A, ya kita baru dengar ketika dia menjuarai Frankfurt. Dan total mainnya kan sangat tinggi. Hampir di setiap game dia main. Ada 42 games, 7 gol, dan 15 assist. Ini sangat penting karena apa? Karena di Juventus nggak ada pemain yang bisa memberikan assist sampai 15. Nggak ada. Di atas 10 aja nggak ada. Jadi ini benar-benar solusi. Ya. Jadi menurut gua dengan kehadiran Kostic, sekali lagi adalah sebuah solusi. Dan kita harus menghargai upaya manajemen menghadirkan Kostic. Kenapa? Pertama adalah nilai transfernya nggak cukup mahal. Dia kalau nggak salah dihargain, kalau dari Romano mengatakan dia sekitar 15 juta euro, tapi sudah dapat pemain yang sudah dihargai sama UEFA sebagai Player of the Year di suatu kompetisi Europe Liga. Jadi menurut gue sangat-sangat bagus sekali perekrutan Filip Kostic ya. Masalah nanti bagaimana bisa maksimal di Juve, setidaknya ada harapannya dulu. Itu yang pertama. Kedua, ada pilihannya. Ya sekarang kalau misalkan harapan nggak ada, pilihan nggak ada, ya berarti kita tidak ada perubahan dong tim ini. Jadi sekarang mulai ada sama aja ya. Karena kalau kita lihat dari diagram pergerakannya, dia ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri tahu sendiri kan sekarang posnya siapa.
Nah, sekarang Juventus punya pilihan. Ya, cukup menarik. Kenapa? Ya, tadinya nggak ada pilihan, selalu orang-orang itu aja, misalkan pemain itu aja, ya entah itu Sandro kadang-kadang atau MDS. Sekarang ada pilihan baru, yaitu Kostik, gitu. Jadi dengan adanya satu pilihan, ada suatu pilihan tadi, harapannya atau perubahan ya, perubahan permainan, perubahan hasil gitu, sehingga kita bisa menjuarai Scudetto atau bahkan lebih jauh lagi dari sekedar Scudetto. Amin. Berarti kalau di sini kalau kita lihat pola pergerakan atau heat map-nya emang lebih condong emang di sebelah kiri ya untuk si Yes, Kostik sebelah ini ya. kiri. Ya, itu tadi yang gue bilang. Di sini kita ada penyegaran, ada harapan, dan ada pilihan. Itu yang paling penting. Karena bagi seorang pelatih, punya pilihan pemain si A, si B yang saling melengkapi itu penting untuk perjalanan panjang dari sebuah skuad. Bayangin, di Liga ada 38 match, di UCL kalau hanya di grup aja ada 6 match, di Coppa Italia kira-kira ada 6 sampai 8 match. Itu butuh banget pemain yang punya banyak Betul. pilihan yang berkualitas seperti salah satunya Kostik. Apalagi jadwal yang sangat padat ya Iya, untuk menghindari cedera. Jadi ya, kayaknya Allegri harus merotasi pemain, nggak hanya itu aja yang dipakai. Apalagi juga ini kan World Cup juga nanti pertengahan di November ke Desember. Jadi kayaknya sih menurut gue juga sih ini uh, pilihan yang tepat dari manajemen ya. Karena dilihat begitu padatnya jadwal nih, makanya kalau nggak ini ya badai cedera balik lagi ke puskesmas. iya, 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 iya. Itu selalu jadi ya PR buat Juventus bahwa hantu cedera ini nggak pernah apa ya nggak mampir, ada aja yang mampir. Cuman satu hal masalah cedera bahwa banyak teman-teman di Juventus ini di luar sana selalu kaki kaca lah, selalu istilahnya identik dengan melabelkan puskesmas lah kaki kaca. Pada prinsipnya nggak ada pemain yang mau cedera, benar nggak? Betul. Nah, jadi balik lagi bahwa cedera adalah sebuah musibah, bukan keinginan pemain. Nggak ada pemain yang mau cedera. Itu dulu yang paling penting. Mana ada kalau ditanya Betul. ke Chiesa, mau nggak cedera? Ya nggak mau. Kalau ditanya Ya, ke MDS yang suka dibilang kaki kaca, mau nggak cedera? Ya nggak mau juga, bener nggak? betul. Nggak Iya ada betul pemain yang sekali. nggak ada Iya. pemain yang mau cedera. Karena cedera dalam sepak bola adalah sebuah resiko, sebuah musibah. Jadi tetap kita harus hargai pemain tadi, dia cedera kambuhan, ya itu resiko yang dihadapi oleh Juventus. Sekarang gimana caranya menghadapi resiko tadi? Punya pilihan pemain yang nggak cedera, kan gitu aja. Iya betul. Oke, baik untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini lebih detail dari statistiknya si Kostik. Hmm. Kalau kita bisa lihat di sini Kostik tuh emang uh, jago di assist ya. Hmm. Terkadang juga dia bisa mencetak gol. Tapi emang kelemahannya itu ketika dia pola bertahannya dibandingkan menyerang emang lebih condong ke menyerang. Bagaimana? Benar, Bung Jeki ya? Iya, Dari melihat dari ya statistik ini. kalau statistik ini sangat-sangat bisa dibilang hampir katakan ideal ya. Gue ngambil satu satu data yang mengatakan expected assist-nya sampai 99%. Expected Betul. assist itu artinya adalah ketika seorang pemain bisa memberikan assist yang membahayakan buat seorang striker atau siapapun. Nah, ini menjadi satu solusi kalau dilihat dari data-data seperti ini. Totalnya juga 99%, terus Ya, juga ada percobaan passingnya, terus ada progressive passing. Progressive passing tuh maksudnya gini loh. Progressive passing bagaimana bola itu bisa vertikal ke depan. Jadi mungkin hmm, suatu skema serangan balik atau satu skema nge-build up, ngebangun serangan. Nah, itu dengan progressive passing. pola open play kayak gitu ya. Iya, jadi progressive passing passing yang bisa di apa namanya ke depan terus juga eh, menusuk. Jadi itu yang dinamakan progressive passing. Terus dribblenya juga nggak jelek, terus juga sentuhan terhadap bolanya banyak. Kalau menyentuh bola banyak, berarti pemain tadi punya ruang untuk dipasing. Gimana caranya pemain bisa nyentuh bola banyak kalau dia nggak punya ruang untuk dipasing? Dia dijagain mulu atau nggak dia Iya, ketutupan, benar nggak? betul, betul. Jadi pemain ini cukup mobilitas, banyak menyentuh bola, mampu menciptakan assist yang membahayakan,
terus juga mampu menciptakan passing yang bisa di build up atau maju ke depan. Jadi kalau misalkan ya nanti back pass lagi, misalkan ada yang mengatakan Iya. Juventus ini back pass lagi. Kalau datanya seperti ini sih tidak terlihat back pass ya, karena progressive passing kan passing yang menuju vertikal ke depan. Ya menurut gua back pass atau tidak nanti juga kita lihat nanti di pertandingan seperti apa. Paling tidak tadi yang gue bilang di awal adalah adanya penyegaran, adanya harapan, dan adanya pilihan. Oke. Berarti di sini dengan kata lain Vlahovic bisa jadi tanda kutip akan dimanjakan dengan asis-asisnya Kostik ya. Ya, Apalagi ini dari rekan negaranya ya, makanya jadi uh, chemistry di timnas mungkin akan terbangun di suasana Juve ini kayaknya. ya, Betul ya? jadi selain dia adalah satu partner di satu kampungnya, satu partner di satu kampungnya dengan postur Vlahovic yang tinggi, harusnya kehadiran Kostic bisa memberikan crossing-crossing yang disambut oleh Vlahovic. Ya sebuah pilihan yang ideal ya untuk menduetkan antara Kostic dan Vlahovic. Ya mudah-mudahan adaptasi dari seorang Kostic tidak terlalu lama dan katanya akan bisa langsung join di Sassuolo. Tapi kabar terakhir juga masih belum datang ke Turin. Gua nggak ngerti deh Iya apakah betul. nanti bisa main di match pertama karena kayaknya terlalu terburu-buru kalau dimainin match pertama kalau dia belum datang juga saat ini. Mungkin di next match-nya mungkin ya Ya, akan dipasang oleh Allegri pastilah. ya. Oke, kalau gitu. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini Kostik ambil data dari komparasi beberapa Full pemain yang score. full score itu ada di wingbacks-nya. Kostik ini cukup lumayan di peringkat kelima itu dengan 7,20 dengan di posisi sebelah kiri. Di atas kita bisa ketahui Ivan Perisic loh malah. Nah, ini menurut Bung Jeki gimana? Emang sebegitu bagusnya si Kostik ini? Ya, ini comparison atau perbandingan dari para wingback yang ada di Eropa ya, dari 5 top Liga Dunia. Ya, menurut gue ini sangat mengejutkan. Ini sangat bagus untuk Juventus mendapatkan seorang Kostic, di mana dia bisa di atas dari Alonso, dari Dumfries, dari Perisic. Ini kan menandakan sinyal yang sangat bagus sekali kalau diperbandingkan sama mereka, kita unggul gitu loh. Nah, gue rasa data nggak pernah bisa bohong ya, karena data itu kan dicatat dari apa yang dihasilkan. Penilaian data kan adalah penilaian yang cukup objektif, benar nggak? Sedangkan kalau Betul. penilaian yang subjektif adalah tentang suka dan nggak suka, Ya, ya kan? Kalau ya, penilaian subjektif gue bisa aja Kostik jelek karena gue nggak suka orang tipe-tipikal pemain Balkan misalkan. Gue sukanya pemain Brazil yang banyak gocek-gocek. Itu kan subjektif ya. Is okay seorang seorang menentukan pemain dengan subjektif, is okay karena pilihan hak masing-masing. Cuman kalau kita mau objektif adalah data seperti ini kan sesuatu yang nggak bisa kita bohong-bohongin. Satu lembaga yang sudah mencatat bahwa Kostic terbaik di antara wingback Eropa. Ini adalah satu satu pilihan yang bagus sih menurut gue buat Juventus, menandakan bahwa Juventus nggak main-main di musim ini. Dan gue betul. salut terhadap kinerja dari Arifa Bene, dari Serubini, dan dari manajemen Agnelli sekalipun yang mengizinkan juga pastinya kan Nedved yang mengizinkan untuk merekrut uh, Kostic gitu. Alan dulu Kostik di awal-awal open transfer window sempat mencuat ya, tapi namanya kembali redup. Sekarang akhirnya benar-benar kesampaian jadi pemain Iya. Juventus. Ya gue rasa itu nggak terlepas dari kita tour USA kemarin lah. Tour USA Ah, kemarin mungkin memastikan lagi bahwa oh memang ada kekurangan di bagian kiri gitu loh. Jadinya akhirnya lebih clear lagi, lebih jelas lagi kalau kita harus lebih siap lagi di sisi kirinya Juventus. Kostic pilihan yang paling masuk akal dari sisi harga sangat sangat ya sangat sesuai dengan reliable ya. budget-budget yang diinginkan Juventus, secara kualitas juga, secara pengalaman juga oke. Ya, gua rasa ini pilihan yang terbaik yang bisa dihadirkan oleh Juventus. Tapi menurut Bang Jeki, jika kita berandai-andai ya, jika Paul Pogba itu tidak cedera, apakah manajemen tetap merekrut si Kostik ini? Apakah ini pilihan atau solusi ketika Pogba cedera?
Gue pikir ini bukan bukan Pogba ya, karena Pogba beda posisi. Gue ngelihatnya waktu pas lawan Barcelona mungkin kita sampai Hmm, Cuadrado kewalahan menghadapi Dembele, terus juga Sandro juga kewalahan juga menghadapi Dembele. Itu dari sisi pertahanan. Belum juga lagi ya di video yang sebelumnya kan selalu gue bilang Allegri selalu juga menerapkan taktik crossing. Ya hampir-hampir kita nggak melihat crossing di game-game di turun musim. Kita apakah melihat crossing kan enggak iya, gitu betul. loh. Padahal Allegri selalu menggunakan crossing dalam setiap match-nya. Nah Ya, ini iya. gua rasa tanpa kehadiran Pogba nggak ada Pogba, gua rasa tetap Kostik ini akan didatangkan. Maksud gue dengan pramusim ini lebih memastikan lagi bahwa oh ya udah kita memang butuh Kostik gitu loh. Selain dari sisi Oke, defense dan sisi menyerangnya kita butuh crossing-crossing tajam. berarti dengan kata lain, Kostik bisa didatangkan baik Pogba cedera ataupun tidak ya, kayak gitu Iya, ya. gitu. Oke, kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat materinya yang kita tunggu-tunggu nih, ya Yoi, kan? marhaban ya Akhirnya marhaban. Welcome. marhaban ya Serie A, akhirnya kotorin. Ya, marhaban Serie A. Akhirnya Liga Italia akan hadir Begadang di lagi minggu kita. ini, begadang lagi, nonton bola lagi. Ini yang kita tunggu-tunggu oleh para fans untuk khususnya Juventus ya, Hmm. karena Serie A telah diumumkan jadwal untuk di bulan Agustus ini. Untuk pekan pertama, Juventus akan menghadapi Sassuolo, pekan kedua akan menghadapi Sampdoria, dan pekan ketiga ini cukup sangat excited nih, apalagi di situ ada Dybala Yo, akan Dybala. menghadapi AS Yo. Roma, ya kan? Dan di di terakhir di Agustus ada Spezia. Spezia. Ya, menurut Bung Jeki gimana nih untuk perasaannya? Seneng apa excited banget kah Wah, Serie A excited banget balik ya. lagi? Excited parah, excited banget. Kenapa? Karena dengan squad barunya Juventus itu yang bikin gue excited banget. Dan gue yakin banget dan gue sangat percaya bahwa kemarin permainan di pramusim itu nggak akan sama dengan Giornata pertama. Pemain pun juga situasi mentalnya, perasaannya juga nggak akan sama. Gue yakin banget. Kalau misalkan sama, ya gue rasa itu lagi pada kesurupan lah. Jadi nggak mungkin sama lah. Jadi pemain Ya, punya semangat yang berbeda di Giornata pertama. Ya lu gimana sih kalau masuk sekolah baru gitu iya, kan? Siapapun iya, semangat, siapapun ingin memberikan yang terbaik. Jadi gue rasa ya kita berhentilah pesimis dulu. Kita lihat dulu nih. Kita dukung iya. dulu gitu kan. Namanya fans kan emang gunanya Apalagi main mendukung. di kandang nih ya. Iya, gunanya mendukung gitu loh. Nah, jadi perasaan gue sangat excited sekali untuk menunggu Serie A ini karena memang hobi kita ya kan menonton Juve. Iyalah, udah kita tunggu-tunggu masa Hmm. nggak ditonton kayak gitu kan. Iya. Oke, melihat jadwal yang sudah keluar seperti ini, ya kita sebagai fans juga pasti optimis ya. Kedepannya bagaimana? Apakah bisa Scudetto apa tidak? Kayak gitu kan. Tapi emang dari sisi atau hati kecil kita ya pasti inginnya Scudetto lah ya. Yoi. Kalau menurut Bung Jeki bagaimana nih peluang Scudetto untuk Juventus kali ini? Apakah menurut Bung Jeki sudah bisakah di musim keduanya Allegri Juventus untuk Scudetto? Ya, Juventus punya punya alasan untuk Scudetto. Alasan pertama yaitu adalah pemain-pemain sekarang banyak yang baru. Ya, kita sebut saja ada Pogba, ada Kostic, ada Di Maria yang juga untuk menambal serangan-serangan Juventus, ada Vlahovic yang benar-benar secara real ya karena Vlahovic kemarin kan setengah musim, sekarang benar-benar dari awal musim. Gua rasa punya modal. Ada modalnya untuk Scudetto. Itu modal yang pertama. Modal kedua adalah pemain muda atau pemain-pemain yang belum mendapatkan Scudetto. Mungkin teman-teman Juventus ini di sini banyak yang mengeluh-elukan atau mengidolakan Chiesa, Locatelli, Fagioli, atau mengeluh-elukan siapa lagi? Ya pemain-pemain muda itulah, Rovella. Mereka belum pernah Scudetto, mereka belum tahu rasanya memenangkan liga Hmm, seperti apa. Jadi itu ya salah satu betul. alasan untuk mereka lapar, lapar dalam arti kata lapar ingin berjuara.
Lu bisa Darah bayangin, muda ya. yoi, Locatelli, Chiesa belum pernah Scudetto. Lu bisa bayangin nggak? Iyalah. Yang kita anggap Chiesa itu udah ya pangerannya Juve sekarang, ini belum Scudetto, ini orang belum pernah Scudetto. Gue rasa mentalnya akan memberikan Scudetto. Gitu loh. Bremer sekalipun yang dibilang back terbaik Serie A aja belum pernah Scudetto. Jadi banyak pemain-pemain yang hari ini belum pernah merasakan Scudetto. Jadi modal pertama adalah pemain-pemain yang datang, terus modal kedua adalah pemain-pemain yang belum pernah merasakan Scudetto. Kalau belum pernah kan dia apa namanya cenderungnya penasaran. Penasaran ya betul. Iya kan, namanya juga Ingin belum tahu pernah, kayak gitu kan. penasaran. Hasil penasarannya tadi diberikanlah kemampuan terbaiknya mengarungi satu musim ini. Apalagi Fagioli kan dengar-dengar baru-baru ini diperpanjang, benar nggak? Dia Sampai ingin membuktikan, 2026 loh. betul, dia ingin membuktikan dong layak untuk diperpanjang. Gimana cara layaknya? Dia akan memberikanlah seluruh tenaga Kemampuan. penghabisannya di musim ini. Harusnya sih kan begitu. Terus kalau dilihat dari pesaing-pesaing, memang pesaing-pesaing ada yang apa maksudnya perubahan juga. Mereka meningkatkan kemampuan dan kekuatannya. Tapi gua rasa kalau di head to headin tentu nggak bisa dibilang Juve tertinggal atau bahkan Juve sama. Tetap Juve masih bisa di atas gitu loh. Ya kan kita ada back terbaik Serie A, kita juga ada ya salah satu pencetak gol tersubur di Serie A musim lalu supaya Vlahovic. Terus juga kita ada Di Maria yang serba pengalaman. Kita kalau Chiesa sembuh belum lagi ada teman Chiesa, kita ada Kostic. Jadi gue rasa masih tetap tetap kompetitif timnya untuk bisa Scudetto lagi. Oke, kalau gitu. Berarti optimis ya, Oh iya dong, walaupun berat. optimis. Ya, oke. Optimis. Gue termasuk fans yang nggak pengen berpikiran negatif karena buat apa kalau kita pengen bilang nanti back pass nggak Scudetto ini, kalau nggak Scudetto ya buat apa? Iya. Back pass itu kan mungkin hanya permainan dari sisi Ya, teknik ya, taktik ya, ya. mungkin gitu. Oke, thank you Bang Jeki penjelasannya. Tapi kalau menurut gua nih, Scudetto itu ada indikator lain. Yang pertama, mungkin tadi yang Bang Jeki bilang, pemain muda, terus teknik, taktik. Cuma kalau di sini gua mengambil data, jika ingin Scudetto itu produktivitas golnya harus tinggi dan kebobolannya tuh harus rendah. Nah, di sini gue mengambil komparasi di mana saat Juve di tahun musim 14 dan 2015, kita bisa lihat di situ produktivitas golnya cukup tinggi, 71 gol dibanding musim lalu AC Milan dan Juventus musim lalu hanya 56. Apakah indikator produktivitas gol ini bisa menjadi acuan untuk menjadi Scudetto? Gimana Bung Jeki? Ya, ini bagus sekali ya ada data seperti ini ya bahwa bahwa kita akhirnya dibuka mata bahwa kalau kita pengen Scudetto, kita harus golin. Jadi kalau Iya kita mau betul. Scudetto nggak mungkin nggak golin gitu loh. Dan golinnya berapa golinnya? Kita ngomongin pertandingan di liga itu ada 38 match. 38 match, kalau lo golin satu, katakanlah setiap matchnya lo menang 1-0, nggak 2-0, 1-0, 38 match kan lo hanya 38 gol, bener nggak? Betul. 38 gol itu masih belum cukup. Ya karena kita punya jatah kalah, kita punya jatah seri gitu. Seri Jadi ya. 1-0 nggak cukup. Jadi gua rasa ya pasti Allegri tahu beserta timnya, pemain tahu bahwa agresivitas untuk mencetak gol itu harus tinggi. Minimal kalau di sini kalau kita mau mencapai seperti 2014-15 itu juga timnya Allegri walaupun itu warisan Conte, minimal ada 70 gol. Ya kan? Sedangkan Allegri di musim lalu di 2001-2022 golnya 56 gol. Ada gap 26. 20 gol, berarti gapnya hampir 30%. 20 gol ini sekarang lagi ditambel nih dengan kehadiran Di Maria, kehadiran Pogba, kehadiran Kostic gitu loh. Ini mau dinaikin gua rasa gitu dengan menghadirkan tambelan ini. Kita lihat lagi Milan. Milan musim lalu 66 gol. 66 gol, ya. 66 gol. Artinya minimal batas bawahnya itu udah kayak Milan lah, 65 gol. Berarti kita kalau Oke. mengacu sama musim kemarin nih, squad yang kemarin, kita masih minus 10 gol. Lumayan juga ya berarti ya. Minus 10 gol. Lu minus 10 gol untuk bisa menambah lagi serangan untuk bisa menghasilkan 10 gol. Jadi gua rasa
Nggak mungkin lah Allegri hari ini semuanya itu main defense. Lu kalau main defense mau kapan golinnya? Sedangkan lu butuh 70 gol untuk Scudetto. Benar nggak? Tapi musim lalu Juventus dengan 56 gol ini, apa yang terjadi nih? Apakah strikernya kurang tajam kah? Apakah dari pola taktiknya kah? Kalau menurut Bang Jeki gimana? Kalau Ya, masalahnya. ya memang kalau ngomongin agresivitas berarti kan pola serangan yang dibangun, pemain-pemain yang ada tidak cukup untuk menjawab itu semua. Benar nggak? Tuh. Alhasil kemarin kan skenarionya di musim lalu kita bahkan bisa menghadirkan Vlahovic di tengah musim. Kalau lu menghadirkan seorang striker di tengah musim, berarti ada masalah dong di seorang striker di setengah musim sebelumnya. Kan logikanya begitu, benar nggak? Ya, betul. Ya kan nggak mungkin kalau lu ada masalah di pertahanan lu datangkan striker. Benar nggak? Iya, betul. Berarti ada masalah di agresivitas Juventus di setengah musim pertama. Alhasil yang didatangkan adalah Vlahovic dan itu sangat urgent. Gua kaget sekali dengan harga yang sangat mahal, langsung didilin, gaji juga cukup tinggi, itu menjawab dan itu Jarang-jarang ya. ya, dan itu lumayan bisa menjawab. Jadi artinya gua rasa kalau Allegri sudah dikasih target Scudetto dan dia sering mengucap bahwa kita harus Scudetto, Agnelli juga bilang mau Scudetto, Nedved mau Scudetto. Mereka sadar bahwa agresivitas itu penting. Gua rasa tidak Betul. mungkin lah berjudi bahwa mainnya harus bertahan terus, nggak mungkin. Pasti ada di game-game yang kecil atau yang menengah, dia pasti Juve akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan gol. Karena kalau tidak menghasilkan gol, ya kita nggak bakal bisa Scudetto. Gitu Betul loh. sekali, Bung Jeki. Anda pengamatannya bagus banget. Gitu. Ya, untuk Oke. masalah produktivitas gol kurang lebih seperti itu. Kita masih punya gap dari tahun kemarin untuk mengejar apa yang sudah Milan lakukan musim lalu atau apa yang di Juve pernah lakukan di 6-7 musim yang lalu di tahun musim 2014-15 dan sekarang lagi ditambal dengan kehadiran nanti Kostic, ditambal lagi dengan kehadiran Di Maria, kehadiran nanti Memphis Depay untuk mengejar gap tadi. Paling nggak lu setiap game minimal 2 gol lu harus cetak. Oke, Bung Jeki, baik. Oke, bagus sekali pembahasannya, Bung Jeki. Jadi, dari sisi produktivitas gol, kita juga harus bisa seperti di 2014-2015 ya, betul Ya, ya? produktivitas kita benar-benar agresif lagi ya. Oke, deh kalau gitu. Di samping itu juga indikator pertahanan juga harus diperhatikan nih. Jika ingin Scudetto, kita bisa Hmm. menilik di musim 2014 dan 2015, Juventus itu sedikit kebobolannya itu, hanya 24 gol dibanding dengan AC Milan di musim lalu. Bagaimana nih Bung Jeki melihat dari komparasi statistik ini? Oke, Eh, jelas banget ya. Ini datanya masih sama 2014-15 bahwa dari 38 match hanya kebobolan 24 gol di musim itu. Itu menandakan bahwa itu tim sangat sehat banget, agresif banget, tapi pertahanannya bagus. Itu sehat banget tim itu. Tapi kita lihat hari ini Juventus yang kemarin punya gap tadi nggak bisa ngejar gol. Ternyata pertahanannya juga juga nggak Kebobolan kuat. banyak, Kebobolan baik. Hampir 37 gol. 37 gol. Berbagai macam model kebobolannya Juventus dari blunder salah satu yang sering kita lihat. Milan juga sebenarnya nggak bisa dibilang bagus pertahanannya. Buktinya apa? Dia tidak lebih baik dari Juventus di musim 2014-15. Benar nggak? Betul. Berarti Milan nggak sehat-sehat amat sebenarnya. Cuman masalahnya adalah Milan mampu mengejar agresivitas golnya lebih banyak. Sehingga dia bisa mencapai kemenangan-kemenangan atau draw yang penting gitu loh. Nah, sekarang ngomongin pertahanan, selalu dibilang banyak pelatih-pelatih kalau ingin menjuarai liga, lo harus kuat pertahanannya. Dan hari ini Juventus sudah melakukan itu dengan mendatangkan salah satunya adalah Bremer, Gatti, dan bahkan Kostic, bahkan kalau bisa dibawa di bek kiri juga itu didatangkan. Dan gue rasa itu salah satu jawaban untuk menjawab masalah ini, untuk bisa diturunkan lagi pertahanan kita agar tidak terlalu banyak kebobolan. Dan yang paling penting adalah di sini dalam sisi pertahanan adalah organisasi pertahanannya. Kalau kalau gue lihat skill individu dari Bremer atau Gatti atau
Bonucci kalau lagi tune in atau Rugani sekalipun kalau lagi tune in, sebenarnya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Cuman masalahnya nanti adalah di organisasi pertahanannya. Apa sih organisasi pertahanan? Contoh seperti offside. Apakah offside di sini kita kepancing nggak sama offside? Kedua, apakah kita tertipu nggak dengan pergerakan pemain tanpa bola? Ketiga, bagaimana bentuk pola yang ada di dalam garis pertahanan? Apakah ada yang terlalu maju? Apakah terlalu mundur? Apakah ada yang kosong posisinya? Apakah ada yang tidak bisa saling mengingatkan antara koordinasi antara satu pemain dengan yang lain? Ya, itu organisasi pertahanan. Tinggal bagaimana Allegri menerapkan organisasi pertahanan ini secara baik, gitu ya. Kedua, secara skill individu-individu, jangan terlalu banyak bikin kesalahan lagi, seperti back pass yang mengarah kepada kebelunderan. Gitu loh. Back pass nggak ada masalah ketika lu bisa menghitung, ini kira-kira terpotong nggak gitu loh. Bagaimana bisa menghitung kita itu nggak direbut atau terpotong? Scanning. Jadi sebelum pemain bisa menerima bola, dia harus tahu keberadaannya, apakah dia lebih dekat dengan pemain lain atau enggak gitu loh. Jadi scanning pemain lini pertahanan ini harus benar-benar bagus dalam scan apa posisinya dia untuk menjaga pertahanan ini sehingga kita bisa mengejar atau menutup derasnya kebobolan ini. Iya. Bisa di angka sampai lagi 20 gol lah gitu loh. Jadi kalau kita udah bisa mengejar gap tadi sampai 70 gol lagi, terus kita bisa menurunkan lagi sampai 20 gol, tim ini sehat sekali. Jadi palingan kita di sini punya gambaran lah. Kalau mau Scudetto, minimal lu gol dalam setiap match, total match lu ada 70 gol. Kalau lu dalam mau bertahan, lu harus 20 gol. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Karena Milan dengan kebobolan 30 aja masih bisa Scudetto. Benar juga. Gitu loh. Berarti dengan kata lain, dua indikator ini sangat penting ya dalam Sangat sebuah penting. tim jika ingin menjuari sebuah liga. Hmm. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini, dikit lagi Juve akan menghadapi Sassuolo. Di sini mungkin gue akan sedikit memberikan gambaran atau formasi yang akan dipakai saat menghadapi Sassuolo. Gimana nih menurut Bung Jeki? Apakah formasi tersebut bisa untuk meraih kemenangan pertama Juve di kandang musim ini? Oke, formasi ini gue rasa masih tentatif ya, masih bisa berubah. Jadi Iya. ini bukan formasi yang bisa dikatakan permanen atau line up yang permanen. Tapi paling nggak ada gambaran-gambaran lah. Mungkin nanti teman-teman suara Juventini punya formasi idealnya lagi. Tapi kalau formasi kita suara Juventini di sini jelas ya bahwa kenapa Perin nyetek lagi cedera, kenapa Bremer dan Bonucci melihat dari pramusim kayaknya lebih sering ini yang dipasangkan. Jadi that's why Bremer Bonucci. Terus juga Danilo udah pasti ya memang andalan di sisi kanan. Di sisi kiri, nah ini kita belum tahu nih kalau Kostic sampai sedetik ini belum datang, apakah benar-benar dijadiin wingback kiri ataukah jadi penyerang sayap kiri? Ya gue nggak tahu juga. Tapi kita taruh dulu deh di sini back kiri karena kan harapannya pengennya Sandro di sini digantikan ya, digantikan oleh Kostik. Kostik gitu loh. Jadi ya gue naruh sini deh biar sama-sama enak gitu loh. Nah, terus untuk Bagian tengah gimana tuh? pemain tengah jelas Locatelli ini tulang punggung. Lu akan lihat Locatelli nggak pernah akan nggak line up. Lu lihat deh. Pasti Capek dong, akan siap. selalu line up. Dia akan jadi tulang punggung Juventus musim ini. Jadi kalau ada yang bilang tulang punggung Juventus adalah Pogba, Fagioli, bukan. Tulang punggungnya adalah Locatelli. Locatelli akan dipasang terus. Mau siapapun nanti pemainnya kecuali dia cedera ya. Selama dia nggak cedera, Locatelli pasti main. Zakaria jelas di sini karena McKennie cedera, di sini karena Pogba cedera, ya jelas nggak ada lagi pilihan lain. Apakah mungkin nggak memainkan Miretti? Ya kemungkinan selalu ada, nggak mungkin. Gua nggak pernah bilang dalam sepak bola itu enggak atau iya. Iya. Kemungkinan semuanya. Bisa persenannya besar, bisa persenannya kecil. Kemungkinannya kalau Miretti kecil gitu loh. Karena ini laga yang sangat penting ya. Karena laga Agak pertama, awal. ya laga awal itu semua menyoroti pertandingan ini. Ya semua tuh bukan hanya Juventini,
pesaing-pesaing juga akan menonton, semua akan menunggu kabar. Walaupun nggak nonton, tapi minimal menunggu kabar bahwa Juventus gimana nih, gitu loh. Iya. Jadi semua menyoroti game ini. Dan gue rasa Allegri pasti tidak mau berjudi di sini. Gue rasa Zakaria akan dipasang karena pilihannya tidak ada. Walaupun nanti ada pemain tengah yang, tapi kan belum ada lagi isu pemain tengah yang akan datang. Walaupun Paredes juga pun juga masih masih nego-nego kan, Tentatif, iya. masih diskusi. Fagioli sangat jelas ya, Fagioli sangat jelas karena dia baru kontrak. Ya alasan kontrak kan karena harus dimainin. Nggak mungkin kan lu mengkontrak sebuah pemain hanya untuk dicadangkan. Harusnya kan gitu. Dia kan udah lolos audisi. Nah ini penyerang sayap ini juga masih sangat fleksibel sebenarnya. Jelas ya di Maria di kanan, Vlahovic di tengah tak tergantikan. Nah ini di kiri kita menaruh Juan Cuadrado karena pilihannya Kian kan nggak ikut dalam Juve Sassuolo karena kena indisipliner. Benar nggak? Iya, betul. Nah, kita kita punya pilihan lain. Pilihannya siapa kalau selain Cuadrado? Mungkin Kostic akan di situ bisa saja. Tinggal nanti Kostic ya Sandro yang akan main lagi di bek kiri kan. Gitu. Jadi penyerang Ya, saya apakah Sole dimainin? Wah, kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil lah Sole akan dimainkan untuk laga pembuka seperti ini sangat kecil karena laga pembuka ini lu harus ready, pemain yang ready disiap di laga besar gitu loh. Gua rasa ini tetap bisa berubah ya, tapi palingan kita kita memprediksi seperti ini. gambarannya seperti ini ya, kayak gitu Hmm. ya. Awalnya. Hmm. Eh, Kalau dari melihat formasi seperti ini, jika Rovella tidak dilawan, apakah dia akan dipasang oleh Allegri? Gua belum bisa punya kemungkinan besar akan dipasang di sini kan berarti line up ya. Kalau dimainkan mungkin bisa untuk sebagai Hmm, pergantian di babak kedua. Tapi kalau dipasangkan adalah tentang line up, gua nggak melihat itu akan terjadi. Kemungkinannya kecil kecil untuk ya. bisa jadi line up. Kenapa? Sekali lagi eh, harus orang yang ready, harus siap. Apakah Rovella nggak siap? Ya siap-siap saja. Cuman kan sekarang pilihannya adalah ada yang lebih senior, ada yang lebih matang, misalkan Zakaria. Walaupun skillnya ini berbeda gitu loh. Jadi gua rasa kalau sudah ada pemain muda Fagioli, gua rasa nggak mungkin ada Rovella. Nanti Juve rasa U23 ininya, ini pemain tengahnya. Gua rasa nggak mungkin Rovella main. Kecuali kalau Fagioli gak dimainin, Rovella mainin mungkin. Pasti akan salah satu. Gua rasa nggak kemungkinannya sangat kecil di line up seorang Rovella. Tapi kalau untuk menggantikan di babak kedua atau ada situasi tertentu yang membutuhkan Rovella masuk mungkin. Tapi kalau untuk menjadi line up, gua rasa kemungkinannya sangat kecil. Ini yang menurutku bukan di tengah ya masalahnya. Sekarang adalah penyerang sayap kiri. Dan apakah memang memaksakan 4-3-3 tetap ataukah ganti formasi ini juga menarik. Apakah Allegri berani selain 4-3-3 gitu loh. Oke, kalau gitu. Oke, baik Bung Jeki. Mungkin kita bisa nanti lihat di mendekati pertandingan siapakah yang akan lebih siap dari formasi yang akan dipasang. Karena ini masih sifatnya situasional ya, akan bisa berganti dan mungkin ada yang baru, mungkin kita juga nggak tahu. Eh, Mungkin informasi aja, mungkin salah satu pemain yang kita tunggu-tunggu juga, mungkin Memphis Depay akan bergabung nih. Gimana nih untuk pandangan Bung Jeki nih? Apakah dia juga termasuk solusi untuk menjadi Scudetto atau membangun tim Juventus ini bisa menjadi lebih baik lagi? Ya Bagaimana, Bung? kalau Depay gue masukkan dia sebagai pemain berpengalaman. Apakah itu bisa distatuskan bintang? Gue rasa belum sejauh itu. Tapi kalau misalkan distatuskan adalah pemain berpengalaman, iya. Karena dilihat dari tim-tim yang sudah dia lewatin, itu bukan tim-tim sembarangan juga. Walaupun dia main di Manchester United, di Lyon, di Barca. Barca. Jadi memang ini berpengalaman. Ya gue rasa fine-fine aja. Apalagi nanti eh, hasilnya adalah free transfer. Gua rasa ini adalah pilihan yang menarik buat Juventus di satu sisi free transfer dan Depay adalah pemain berpengalaman. Jadi dengan adanya bermain pengalaman setidaknya ada satu step modal untuk Juventus, ada pemain yang matang lah, ada pemain yang siap gitu loh. Mungkin riwayat cederanya yang menjadi isu baru dari seorang Depay. Ya, gua rasa ini pilihan yang lebih masuk akal aja sih, bukan pilihan yang wah atau gembira, tapi masuk akal, tapi bukan berarti jelek gitu loh.
Oke, baik. Mungkin kita tunggu aja ya Hmm. perkembangannya apakah jadi apa enggak. Tapi beberapa media di sana sudah memberitakan ya. Mudah-mudahan ada kabar baik lah untuk Juventus. Oke, baik. Ya, Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas untuk diskusi lain dengan materi yang lebih bagus dan lebih enak. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk share, di-subscribe, like. di-share, di-like, dan di-komen. Oke, sampai jumpa. Yo, Vino Forza alla fine, Juve. forza Juve.